semuanya, kembali lagi bersama saya Senia Tigea. Kita akan terus membahas tentang gereja, yaitu eklesia. Eklesia dibagi menjadi dua bagian, preposisi di dalam bahasa Yunani yang artinya keluar, dan kaleo yang artinya dipanggil, dan dapat diartikan atau digabungkan dipanggil keluar. Nah, arti secara teologis yaitu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib dan dikumpulkan menjadi sebuah komunitas yang ilahi. Nah, komunitas ini dapat juga kita lihat dari gereja lokal dan gereja universal. Nah, gereja lokal ini di mana orang-orang yang percaya berkumpul dalam suatu tempat. Dan definisi dari teologi mengenai hal ini atau mengenai Alkitab adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang menerima karya Kristus yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Ini berkaitan tentang yang eklesia tadi, pengertian eklesia tadi. Nah, selain itu, gereja juga memiliki tanggung jawab baik terhadap kerajaan Allah, terhadap dunia, terhadap gereja, dan terhadap Tuhan. Nah, terhadap dunia ini nanti kita bahas itu ada dua bagian, terhadap dunia kepada sesama kita, terhadap dunia kepada sesama kita. Nah, yang pertama tadi terhadap kerajaan Allah, yaitu dua bagian, memajukan kerajaan Allah kepada orang Yahudi dalam catatan orang percaya dan kepada orang non-Yahudi atau yang belum percaya di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, menyiapkan orang-orang bersama-sama dengan dia. Tadi yang pertama terhadap kerajaan Allah, dan yang kedua terhadap dunia. Menjadi saksi sebagai tugas kita, orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang masih belum percaya. Ia sekata di dalam Allah dan Yesus Kristus memuridkan dan membaptis, dipimpin oleh Roh Kudus, memperhatikan orang yang lemah, bukan hanya diri kita sendiri yang kita perhatikan, tetapi orang lain yang lemah pun kita harus memperhatikan. Saling mengasihi. Nah, kita juga harus saling mengasihi sesama kita. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Sesudah kita melihat tanggung jawab dari kerajaan Allah terhadap dunia, dan sekarang kita masuk ke bagian 3 terhadap gereja sendiri. Nah, terhadap gereja sendiri ini ada 3 poin yang harus kita ketahui, yaitu mendorong jemaat agar saling menasihati melalui pemberdayaan karunia rohani. Nah, karunia ini tergantung kelebihan-kelebihan yang ada bagi kita, baik itu gembala maupun para jemaat di dalam sebuah gereja. Yang kedua, melalui khotbah atau bimbingan pribadi, dan ini dilakukan oleh gembala atau orang-orang yang dipercayakan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Itu untuk membangun kerohanian mereka gitu, dalam bentuk penjelasan, dukungan, pembuktian, dan tindakan. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3. Nah, terhadap Tuhan, kalau kita tadi membahas terhadap kerajaan Allah, terhadap dunia, terhadap gereja sendiri, dan sekarang kita masuk terhadap Tuhan. Nah, itu dibagi menjadi dua bagian, memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam gereja itu harus memuliakan Tuhan, dan bukan untuk kepentingan kita, melainkan untuk kemuliaan Tuhan.
Di situ tercatat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 melalui iman dan panggilan di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Nah, demikian kali ini, kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.